Coba kamu bayangin sebentar ya. Hari ini tuh tanggal 22 April 2026. Pas banget Hari Bumi Sedunia kan? Nah, iya benar. Tanggal merah di kalender ekologis kita. Biasanya kan di hari-hari kayak gini kita selalu dengar ritus tahunan yang itu-itu aja. Matikan lampu 1 jam, bawa tas kain belanja, gitu-gitu ya? Tepat banget. Pisahin sampah plastikmu. Hal-hal yang rasanya udah dikemas rapi, gampang dicerna, dan ngasih kita rasa nyaman instan. Kayak, oh, saya udah ngelakuin bagian saya nih buat nyelamatin planet. Padahal seberapa jauh sih tindakan nyuci bekas kotak makanan itu benar-benar berdampak? Nah, itu dia pertanyaannya. Jujur aja, itu tuh ilusi kontrol yang sangat nyaman. Ada semacam, daftar periksa moral yang disodorin ke masyarakat awam. Kayak checklist gitu ya? Betul. Kalau kita udah centang semua daftarnya, kita ngerasa punya kekebalan dari rasa bersalah atas krisis iklim. Kita merasa udah jadi bagian dari solusi. Padahal kita sama sekali belum nyentuh akar masalahnya kan? Sama sekali belum. Makanya, eksplorasi mendalam kita kali ini sama sekali nggak akan bahas tips daur ulang yang udah kamu hafal di luar kepala. Misi kita hari ini beda. Ya, kita bakal bedah materi yang jauh lebih berbobot. Bener banget. Hari ini kita mau membongkar sebuah dokumen yang luar biasa tajam. Provokatif banget, dan sejujurnya mungkin bakal bikin kamu mempertanyakan ulang setiap kampanye lingkungan di media sosialmu. Dokumen ini judulnya Geopolitik, Kontradiksi Fakta dan Ilusi Tindakan Modern, ditulis oleh F. Pace Dias Alfi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan misi kita hari ini bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah karena lupa bawa tumbler kopi pagi ini ya. Bukan itu tujuannya. Misi kita adalah membongkar tarik ulur yang intens banget antara kampanye iklim level individu yang terus-terusan disuapin ke kita dengan raksasa tak kasat mata di belakang layar. Raksasa yang sebenarnya lagi pegang kendali nasib bumi, yaitu geopolitik global. Betul. Karena seringkali apa yang kita anggap sebagai solusi modern itu Kayak mobil listrik atau diet nabati gitu kan? ya, itu semua mungkin cuma ilusi kosmetik kalau kita nolak buat ngelihat ke gambaran yang lebih besar. Pace Dias Alfi ini pada dasarnya maksa kita buat ngalihin pandangan dari tempat sampah daur ulang di dapur dan mulai ngelihat siapa sih yang sebenarnya lagi mindahin bidak catur dunia. Realitas makro yang hampir selalu dihilangkan dari narasi ramah lingkungan arus utama. Tapi gini, sebelum kita lompat jauh bahas papan catur raksasa itu, mari kita urai dari titik terdekat dulu. Dari rumah kita sendiri. Iya. Kita harus bedah apa yang sebenarnya dituntut dari kamu, dari saya, dari kita semua secara individu. Penulis di sini ngutip langsung kampanye PBB untuk Indonesia. Oh, agenda Race to Zero itu ya? Perlombaan menuju emisi nol di tahun 2050? Nah, itu. Kampanye masif ini ngasih 10 tindakan spesifik untuk individu. Pada dasarnya, mereka pengen mengaudit seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari hal kecil ya, kayak ngatur suhu AC, Sampai nyuruh kita lebih banyak jalan kaki atau naik bus, terus ngubah isi piring kita biar lebih banyak makan sayur, ngurangin daging. termasuk menuntut kita buat pasang panel surya dan nabung beli mobil listrik. Iya. Tapi kenapa sih institusi global nargetin individu dengan seagresif ini? Ada landasan matematisnya sebenarnya. Data yang disorot di dokumen ini nunjukin kalau sekitar 70% emisi gas rumah kaca global itu ternyata berkaitan langsung sama rumah tangga. Tunggu bentang, 70%. Iya, 70%. Dan kalau dibedah lagi, sektor energi, makanan, dan transportasi harian kita masing-masing nyumbang 20% dari total emisi gaya hidup itu. Wow, saya susah banget percaya angka 70% itu. Bukannya pabrik-pabrik raksasa, cerobong asap industri, sama perusahaan minyak yang nyemburin polusi tiap detik itu pelakunya. Kelihatannya gitu kan? Terus, gimana bisa cucian baju sama isi kulkas saya di rumah yang tiba-tiba mikul beban 70% kerusakan bumi? Rasanya kayak ada yang memutarbalikkan fakta nih. Yang sangat menarik di sini adalah gimana psikologi pelemparan tanggung jawab itu dirancang sedemikian rupa. Dokumen dari Pace Dias Alfi ini nyorotin kontradiksi fundamentalnya. Maksudnya kampanye Race to Zero tadi. Iya. Kampanye itu meletakkan beban moral sepenuhnya di pundak konsumen. Narsinya dibangun gini. Kalau bumi makin panas, itu salahmu karena kamu masih makan daging sapi. Gitu kan? Tepat, atau karena kamu nyalain AC semalaman. Narasi ini secara cerdik dan sistematis mengabaikan kekuatan struktural yang mendesain sistem tersebut dari awal. Masuk akal.
Kamu sebagai individu kan nggak mendesain tata letak kota yang maksa warganya harus naik motor karena nggak ada trotoar. Bener banget. Kamu juga nggak merancang jaringan listrik nasional yang bergantung parah sama pembakaran batu bara. Jadi kita ini dipaksa main dan bertahan hidup di dalam sistem yang bukan kita yang bikin. Terus kita yang disalahin pas sistem itu ngasilin polusi. Itu kayak kita dikasih PR yang masif banget. Hei, abisin sayur di piringmu ya, beli baju bekas aja, nanti bumi selamat. Tapi praktiknya? Emisi global tiap tahun malah pecah rekor tertinggi terus. Nah, berarti kalau jutaan orang udah mati-matian daur ulang, pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang nyapu bersih semua upaya mikroskopis kita itu, kan? Betul. Sesuatu yang lebih besar itu adalah dunia yang nggak berjalan di ruang hampa. Di luar pagar rumah kita, ada pertarungan geopolitik. Dan penulis ngedefinisi ulang pemahaman kita soal geopolitik di sini. Iya, ini bukan cuma soal ngapal garis perbatasan negara di peta lagi. Geopolitik modern itu soal letak geografis dan cadangan sumber daya alam. Yang dipakai sebagai senjata. Tepat sekali. Dipakai buat maksain kebijakan politik, dikte kekuatan ekonomi, dan ngendaliin hubungan antar benua. Penulis juga nyebutin satu instrumen turunan dari geopolitik ini, namanya geoekonomi. Iya, instrumen geoekonomi. Gimana persisnya instrumen ini bekerja dan menghancurkan agenda iklim yang udah disusun rapi tadi? Geoekonomi itu senjata pertempuran era modern. Negara-negara besar sekarang nggak perlu ngirim armada militer buat naklukin negara lain. Terus pakainya apa? Mereka pakai jalur perdagangan internasional, investasi asing, dan penguasaan teknologi sebagai tekanan. Contohnya kayak pengenaan tarif bea masuk yang mencekik gitu ya? Betul. Atau perjanjian dagang eksklusif, sampai penguasaan rantai pasok mineral kritis, kayak kebijakan hilirisasi yang lagi panas banget di Indonesia sekarang. Oh iya benar. Semua itu murni dipakai buat ngehukum lawan ekonomi, atau maksa negara berkembang tunduk sama agenda negara adidaya. Dan dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari itu nyata banget loh. Sangat nyata. Kadang orang mikir, perang dagang Amerika sama Cina mah urusan mereka. Nggak ada hubungannya sama saya yang lagi ngurangin kantong plastik. Padahal hubungannya erat banget. Dokumen ini apik banget memetakan efek dominonya. Pas raksasa-raksasa itu berantem lewat geoekonomi, rantai pasok global langsung putus. Barang-barang jadi langka kan? Terus tiba-tiba harga pangan global melonjak. Harga beras atau gandum di pasar tradisionalmu meroket tajam tanpa peringatan. Dan efek beruntunnya langsung nembus ke dompet masyarakat. Ketegangan geopolitik ini bikin pasar finansial panik. Investor asing ketakutan, terus narik modal mereka dari negara berkembang. Bener, pelarian modal ini bikin nilai tukar rupiah kita anjlok seketika. Nah, pas rupiah melemah, harga minyak mentah yang harus diimpor negara buat bensin sehari-hari jadi mahal banget. Efeknya ke APBN. APBN langsung di bawah tekanan ekstrim. Triliunan rupiah uang pajak yang harusnya bisa buat bangun transportasi umum atau infrastruktur hijau Terpaksa dibakar habis cuma buat nambal subsidi energi dan pangan, biar masyarakat nggak kelaparan. Kausalitasnya tergambar jelas banget. Pertarungan dominasi di belahan bumi lain secara langsung melumpuhkan finansial kita buat biayain transisi energi bersih. Iya, kelumpuhan struktural. Bayangin aja, kita disuruh nyelesain krisis iklim lewat jalur individu di tengah pertarungan buas ini. Saya jadi kepikiran satu analogi nih. Gimana tuh analoginya? Ini tuh kayak kamu lagi teliti banget ngepel tumpahan air minum di lantai ruang tamu. Kamu bersihin, hati-hati, ngerasa bangga lantainya kering lagi. Oke, terus? Tapi pas kamu lagi sibuk ngepel, di luar sana ada badai topan kategori 5 yang lagi ngerobek atap rumahmu sampai hancur berkeping-keping. Alat pel itu kan bukan solusi buat ngadepin topan. Hahaha, analogi yang pas banget, sebersih apapun lantainya rumahmu tetap hancur. Iya kan? Percuma aja. Dan analogi badai topan itu memotret skala kerusakan geopolitik dengan sempurna. Teks dari Pace Dias Alfi ini ngerinci kalau dampaknya meluas melampaui sekedar ekonomi. Ada pertarungan narasi ideologis juga ya, kayak demokrasi versus otoritarisme. Betul. Dan letak geografis maksa negara-negara buat merapat ke fakta pertahanan militer tertentu demi bertahan hidup. Nah, ketakutan ancaman militer regional ini pasti nyedot anggaran negara lebih dalam lagi kan? Tentu aja. Ketegangan di perbatasan maksa pemerintah ngalokasiin anggaran masif buat modernisasi senjata. Dana triliunan yang di atas kertas dijanjikan buat riset energi terbarukan, atau buat nanam kembali hutan yang ngundul. malah disedot seketika buat beli jet tempur,
kapal selam, dan sistem rudal bar. Betul. Dinamika kekuasaan ini bikin kelestarian alam jatuh ke urutan paling bawah prioritas nasional. Agenda iklim itu selalu jadi korban pertama di atas altar keamanan nasional. Nah, benturan keras antara kampanye moralistik race to zero di satu sisi dan realitas geopolitik yang brutal ini ngebawa kita ke satu kontradiksi sentral di dokumen ini. Ada sebuah titik buta ya, blind spot raksasa. Ya, yang kayaknya sengaja disembunyiin dari pandangan publik. Penulis dokumen ini sebenarnya sama sekali nggak nyangkal sains dasar. Memang benar, pembakaran fosil kayak batu bara dan minyak bumi nyumbang 70% emisi CO2. Gas yang merangkap panas matahari dan naikin suhu bumi. Itu fakta yang diakui. Tapi penulis ngelempar pertanyaan fundamental. Apakah pembakaran fosil itu satu-satunya variabel penentu? Gimana nasib mesin penyerap karbon alami kita yang hilang? Maksudnya deforestasi, penggundulan hutan yang masif dan terstruktur itu. Tepat. Hutan, apalagi hutan hujan tropis di negara berkembang kayak Indonesia, itu infrastruktur ekologis paling vital yang kita punya. Pohon kan nggak cuma berdiri buat pemandangan aja. Mereka secara aktif menghisap CO2 dari atmosfer, terus menyimpannya di dalam biomasa batang dan akar lewat fotosintesis. Prosesnya senyap, tapi krusial banget. Termasuk ekosistem pesisir kita juga kan? Oh, apalagi itu. Hutan bakau atau mangrove pesisir punya kapasitas nyerap karbon berkali-kali lipat lebih besar dari hutan daratan, sekaligus jadi benteng alami nahan abrasi. Jadi pas deforestasi terjadi dalam skala jutaan hektar, Yang seringkali didorong ambisi menangin persaingan komoditas di pasar geoekonomi, kita nggak cuma ngelepas miliaran ton karbon kembali ke udara, tapi kita juga ngehancurin mesin penyaringnya sekalian. dan kehancuran hutan ini merusak siklus air permanen, ngubah pola cuaca lokal, memicu kekeringan ekstrim yang mematikan pertanian, dan memusnahkan keanekaragaman hayati. Fakta ini bikin saya pengen nantang 10 langkah individu dari PBB tadi lagi deh. Apalagi setelah baca kritik sosiologis dari penulisnya. Coba, bagian mana yang paling mengganjal? Kampanye ini tuh kerasa banget diturunin dari Menara Gading. Coba lihat anjurannya. Hemat listrik, jalan kaki, naik bus, perbanyak makan sayur. Memangnya kenapa dengan anjuran itu? Apakah PBB sadar kalau jutaan masyarakat prasejahtera dan kelas pekerja di negara berkembang itu udah ngelakuin semua ini setiap hari seumur hidup mereka? Ah iya, benar juga. Mereka matiin lampu dan nggak pakai AC karena nggak sanggup bayar tagihan listrik yang mencekik. Mereka jalan kaki puluhan kilometer karena nggak punya motor. Mereka makan sayur seadanya karena harga daging nggak terjangkau. Betul. Masyarakat bawah ini hidup hijau karena keterbatasan ekonomi yang brutal. Bukan karena kesadaran pencerahan kelas menengah buat nyelamatin bumi. Ngejadiin ini kampanye moral emang kerasa sangat elit ya, mengabaikan realitas kemiskinan struktural. Sangat elitis. Sorotan terhadap bias kelas sosial dalam wacana iklim ini kritik yang sangat substansial. Mengubah gaya hidup jadi ramah lingkungan itu seringkali butuh modal kapital yang besar. Itu privilege kelas menengah ke atas. Benar. Dan penulis dokumen ini nemuin ironi yang jauh lebih gelap di poin kampanye PBB berikutnya. Poin ke-8 ya, beralih ke mobil listrik atau EV. Di permukaan sih narasinya terdengar kayak mujizat teknologi. Kendaraan bersih, tanpa suara, tanpa asap knalpot. Tapi mari kita bedah apa yang terjadi di balik kap mesinnya. Buat bikin satu unit baterai EV yang katanya ramah lingkungan itu, pabrik butuh nikel, litium, dan kobalt dalam jumlah raksasa. Dan mineral kritis ini kan nggak diproduksi di lab yang bersih. Sama sekali nggak. Mereka terkubur jauh di bawah tanah, seringkali tepat di bawah hamparan hutan hujan tropis yang lebat tadi. Mekanisme ekstraksinya sangat destruktif. Buat dapat biji nikel, korporasi tambang harus buka lahan besar-besaran. Hutan purba ditebang habis. Tanah dikeruk sampai puluhan meter, terus limbah tailing dari pemurniannya berisiko meracuni sungai di sekitarnya. Jadi, esensinya kita ini lagi menghancurkan paru-paru bumi demi memproduksi kendaraan berlabel mengurangi karbon. Ini kan siklus kanibalisme ekologis. Kita mengganti emisi knalpot di kota negara maju dengan deforestasi absolut di negara berkembang. Belum lagi, penguasaan rantai pasok nikel ini udah jadi medan pertempuran geopolitik baru antar kekuatan hegemonik. Kita cuma ganti nama mesin penghancurnya aja. Tapi roda eksploitasinya berputar lebih cepat kan? Skala eksploitasi ini ngebawa kita ke peringatan dari penulis yang jujur aja bikin bulu kuduk saya berdiri. Peringatan soal pertanyaan retoris yang muram itu ya? Iya. Penulis nanya, apakah penanggulangan emisi CO2 ini udah sebegitu membutakan kita sampai kita mengabaikan fakta biologis paling dasar?
Fakta bahwa manusia butuh makanan dan oksigen yang diproduksi alami oleh hutan. Tepat. Penulis memproyeksikan masa depan yang dia sebut sebagai kiamat-kiamat kecil. Ini bukan kiamat ala film Hollywood yang meteor nabrak bumi dalam semalam ya. Bukan. Kiamat kecil ini degradasi peradaban yang merayap pelan, tapi pasti. Kalau ambisi geopolitik terus mendominasi kebijakan negara dan eksploitasi alam digenjot demi menangin kompetisi geoekonomi, kita bakal lihat keruntuhan ketahanan pangan. Karena siklus air hancur akibat deforestasi tadi kan? Betul. Terus bakal muncul perang asimetris buat rebutan air bersih dan lahan subur yang makin menipis. Dan puncaknya, krisis pasokan oksigen alami. Segala aspek peradaban manusia bakal runtuh dengan sendirinya kalau fondasi ekologis penyangganya dihancurkan demi bidak di papan katur geopolitik. Iya, mengerikan sekali memang. Nah, setelah kita bongkar ilusi kampanye gaya hidup dan natap langsung ke jurang geopolitik ini, adakah jalan keluar yang ditawarin sama F-Pace Dias Alfi? Kita kan nggak mau ninggalin pendengar dengan rasa putus asa aja nih. Pasti ada solusinya. Dokumen ini nyajiin peta jalan yang sangat rasional kok. Tapi prasyaratnya solusi ini harus dieksekusi di level makrostruktural, bukan membebani individu di mikro. Apa aja 3 langkah absolut yang dia garis bawahi? Pertama, pemulihan hutan secara nyata dan agresif. Ini bukan seremonial, nanam ribuan bibit pohon yang besoknya ditinggal mati. Ini restorasi jangka panjang yang dikawal ilmiah. Setuju. Langkah kedua? Konservasi lahan yang radikal. Negara harus tarik garis tegas lindungin sisa hutan primer, stop deforestasi buat industri, dan berantas pembalakan liar tanpa negosiasi politik. Nah, langkah ketiga ini kayaknya yang paling susah, karena nablak tempo kepentingan ekonomi, perubahan kebijakan ekstrim. Betul. Pemerintah di seluruh dunia harus berani nyabut triliunan dolar subsidi yang selama ini nyokong industri bahan bakar fosil. Subsidi inilah yang bikin energi kotor kelihatan lebih murah. Dan yang gak kalah penting, penegakan hukum lingkungan yang tajam ke atas. Sanksi yang bisa membangkrutkan korporasi raksasa maupun aktor geopolitik yang terbukti merusak alam, tanpa pandang bulu. Mana geoekonomi bekerja, gimana rantai pasok diatur, dan narasi iklim dimanipulasi, kamu bisa ngelepasin diri dari jeratan eco-guilt. Rasa bersalah semu yang selama ini ditanamin ke kita ya? Benar, tentu berhemat energi dan ngurangin plastik itu tanggung jawab moral dasar yang baik. Tapi sekarang kamu tahu, milah sampah aja nggak akan pernah cukup. Pemahaman ini justru nyadarin kita kalau kekuatan sejati masyarakat itu ada di tekanan kolektif kan? Kita harus nuntut akuntabilitas dari pembuat kebijakan global dan korporasi multinasional. Iya, mereka yang tangannya benar-benar nyengkeram tuas kendali sistem perusak ini. Jangan biarin raksasa itu sembunyi di balik anjuran daur ulang sampah plastik rumah tanggamu, sementara mereka meratakan jutaan hektar hutan hujan demi ngeruk nikel. Eksplorasi kita hari ini emang mendesak kita buat natap krisis ini dengan mata terbuka lebar soal realitas kekuasaan. Bener banget. Tapi sebelum kita nyudahin eksplorasi ini, ada satu paragraf kecil di bagian paling akhir dokumen Alfi yang musik pikiran saya banget. Bagian soal fotosintesis buatan itu kan? Iya. Penulis nyinggung singkat soal konsep ini. Dia berspekulasi kalau suatu saat nanti, ambisi manusia mungkin bakal ngembangin teknologi sintetis yang bisa niru fotosintesis dari selembar daun alami. Upaya absolut buat produksi makanan dan oksigen buatan secara massal demi nyambung nyawa peradaban? Coba deh kamu pikirin sebentar implikasi dari ide itu. Kalau kita terus biarin mesin geopolitik dan keserakahan geoekonomi ngebabat habis hutan tropis. Paru-paru dan daun alami yang dikasih bumi secara gratis. Hanya demi menangin supremasi perang dagang. Apakah pada akhirnya kelak seluruh sisa umat manusia harus berakhir hidup terkurung di dalam ruangan kedap udara? Bertahan hidup dengan bernafas dari uap oksigen yang dipompa mesin pembuat daun sintetis? Ya, dan makan pasta nutrisi hasil rekayasa laboratorium, semata-mata karena kita terlalu sibuk memperebutkan kekuasaan sampai lupa menjaga satu-satunya sistem pendukung kehidupan asli yang kita miliki. Sebuah renungan eksistensial yang luar biasa dalam. Sesuatu buat kamu bawa tidur malam ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.